Baiklah, Malam lanjut Assalamualaikum lagi. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membahas materi mengenai operasi aritmatika menggunakan Python. Sebelumnya, yang saya hormati Ibu dosen pembimbing, sebelumnya kami ingin memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Pertama, saya Sylvia Utama Putri dengan NIM 2201052087 dan rekan saya. Farhan Ilham Dika dengan NIM 2201052013. Baiklah, kami akan menjelaskan materi mengenai operasi aritmatika menggunakan Python. Pertama yang akan dijelaskan oleh Farhan. Kepada Farhan dipersilahkan. Baik, langsung saja pengertian. Operator aritmatika adalah bagian penting dari bahasa Python, pemrograman yang memungkinkan kita melakukan operasi matematika dasar pada tipe data numerik. Ini termasuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dengan memahami cara kerja operator ini, kita dapat meningkatkan kemampuan Anda dalam memecahkan masalah menggunakan ular Python kode. Lanjut, An, maksud. Terus lanjut penjumlahan atau pengurangan antara dua buah citra A dan B. Yang pertama A, penjumlahan dua buah citra persamaan C ke kurung X dan Y untuk kurung sama dengan A X Y tambah B X Y. C adalah citra baru yang intensitas setiap pikselnya adalah jumlah dari intensitas tiap piksel pada A dan B. Jika hasil penjumlahan intensitas lebih besar dari 255, maka intensitasnya dibulatkan ke 255. Operasi penjumlahan citra dapat digunakan untuk mengurangi pengaruh derau atau noise dalam data. Yang B, pengurangan dua buah citra persamaannya C X Y sama dengan A X Y kurang B X Y 4,12. 4,12 mana? C adalah citra baru yang intensitas setiap pikselnya adalah selisih antara intensitas piksel pada A dan B. Pengurangan citra juga dapat digunakan untuk mendeteksi perubahan yang terjadi selama waktu tertentu. Bila dua buah citra yang diambil adalah citra dari adegan yang sama, teknik semacam ini dipakai pada moving image. Slide selanjutnya, perkalian citra. Persamaannya C X Y sama dengan A X Y B X Y. Perkalian citra sering digunakan untuk mengkoreksi lanjaran sensor dengan cara mengalihkan metrik citra dengan metrik koreksi. Jadi dalam hal ini A adalah citra sedangkan B adalah metrik koreksi. Hasil operasi mungkin bernilai real karena itu semua nilai dibulatkan ke nilai bulat terdekat. Nilai maksimum adalah 255. Slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu penjumlahan dan pengurangan citra dengan skalar. Yang pertama ada penjumlahan citra dengan skalar. Persamaannya yaitu B X, Y sama dengan A X, Y ditambah C. Penjumlahan skalar A dengan skalar C adalah menambah setiap piksel di dalam citra dengan sebuah citra C dan menghasilkan citra baru B yang intensitasnya lebih terang daripada citra A. Kenaikan intensitas sama untuk seluruh piksel yaitu C. Yang kedua ada pengurangan citra dengan skalar. Persamaannya yaitu B X, Y sama dengan A X, Y dikurang C. Pada pengurangan citra A dengan skalar C adalah mengurangkan setiap piksel di dalam citra dengan sebuah skalar C dan menghasilkan citra baru B yang intensitasnya lebih gelap daripada A. Penurunan intensitas sama untuk ke seluruh piksel yaitu C. Next. Perkalian atau pembagian citra dengan skalar. Yang pertama yaitu perkalian citra dengan skalar dengan persamaan yaitu B X, Y sama dengan C dikali A X, Y. Perkalian citra A dengan skalar C menghasilkan citra baru yang intensitasnya lebih terang daripada A. Kenaikan intensitas tiap piksel sebanding dengan C.
Operasi perkalian citra dengan skalar dipakai untuk kalibrasi kecerahan atau calibration of brightness. Yang kedua yaitu ada pembagian citra dengan skalar dengan persamaan yaitu Bx, Y sama dengan Ax, Y dibagi C. Nah, pada persamaan ini, pembagian citra A dengan skalar C menghasilkan citra baru B yang intensitasnya lebih gelap daripada A. Penurunan intensitas tiap piksel berbanding terbalik dengan C. Operasi pembagian citra dengan skalar dipakai untuk normalisasi kecerahan atau normalization of brightness. Next. Berikut beberapa percobaan yang sudah dilakukan. Yang pertama ada penjumlahan dua buah citra yang menghasilkan citra yang lebih terang. Ini yang sebelah kiri merupakan menggunakan Python dan yang sebelah kanan menggunakan MATLAB. Next. Selanjutnya yaitu percobaan pada pengurangan dua buah citra menggunakan Python dan dua buah citra menggunakan perkalian dua buah citra menggunakan Python juga. Next, selanjutnya yaitu pembagian dua buah citra menggunakan Python. Dan selanjutnya yaitu penjumlahan citra dengan skalar menggunakan Python dan menggunakan MATLAB. Selanjutnya yaitu pengurangan citra dengan skalar dan perkalian citra dengan skalar. Yang terakhir yaitu pembagian citra dengan skalar. Pada kesimpulannya yang akan dijelaskan oleh Farhan. Kepada Farhan dipersilahkan. Baik, kesimpulannya. Kesimpulan penjumlahan buah matrik memiliki syarat ukuran kedua matrik harus sama. Jika hasil penjumlahan intensitas lebih besar dari 255, maka akan dibulatkan menjadi 255. Pada pengurangan intensitas setiap piksel sama dengan selisih dari intensitas piksel pada metrik citra 1 dan 2 dan citra 2. Pada grayscale intensitas 255 dalam kurung putih dan 0 dalam kurung hitam. Nah, pada perkalian akan menghasilkan citra baru yang lebih terang dari citra aslinya. Terus, pada pembagian citra akan lebih gelap dibandingkan citra aslinya. Selanjutnya, operasi pembagian citra dengan skalar digunakan untuk normalisasi kecerahan. Selanjutnya, pada Python RGB berubah menjadi BGR. Pada Python, mengubah citra asli ke citra grayscale menggunakan rumus. Nah, citra gray. Apa nih? Sama dengan CV2 CVT color dalam kurung citra, CV2, color R tanda kutip. Apa nih? Tanda apa nih? BGR 2 gray. Oke. Thanks for your attention. Mungkin sekian hasil dari penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penjumlahan dua buah citra. Nah, di penjumlahan dua buah citra ini memiliki perbedaan antara bahasa dan sintaknya. Contohnya yang pertama yaitu menggunakan MATLAB. Saat kita menggunakan MATLAB, sintak yang lebih sederhana untuk operasi matriks dan citra, serta memiliki fungsi bawaan yang spesifik untuk pemrosesan citra. Sedangkan pada Python menggunakan pustaka seperti CV2 dan OpenCV, dan Matplotlib untuk operasi citra dan plotting. Contohnya seperti di bawah. Selanjutnya yaitu pembacaan dan pemotongan citra. Pada pembacaan dan pemotongan citra, itu ada perbedaan antara MATLAB dan Python-nya, di mana pada MATLAB menggunakan IMBRID untuk membaca citra dan mengakses bagian tertentu dari citra dengan indexing langsung. Contohnya yaitu A sama dengan IMBRID dalam kurung cameraman.tif, sedangkan pada Python menggunakan cv2.imbrid untuk membaca citra dan konversi ke grayscale dengan cv2.cvtcolor. Contoh codingannya seperti ini.
Lalu, pada penanganan tipe data, itu ada perbedaan antara MATLAB dan Python. Perbedaannya yaitu, pada MATLAB mengubah tipe data dari citra menggunakan double dan kembali ke UNT8. Contohnya yaitu A sama dengan double A, B sama dengan double B, dan C sama dengan A tambah B. Sedangkan C sama dengan UNT8 dikali C. Pada Python, menangani operasi citra dengan tipe data yang dikelola oleh OpenCV dan NumPy. Contoh codingannya seperti di bawah ini. Selanjutnya, yang keempat yaitu menampilkan citra. Pada menampilkan citra, ada perbedaan antara MATLAB dan Python-nya. Perbedaannya yaitu, pada MATLAB menggunakan imshow untuk menampilkan citra dalam subplot. Contohnya yaitu imshow A, imshow B, dan imshow C. Sedangkan pada Python menggunakan cv2.imshow untuk menampilkan citra sementara dan plt imshow untuk subplot dengan matplotlib. Contoh codingannya seperti di bawah ini. Selanjutnya yaitu untuk menjelaskan mengenai perbedaan antara MATLAB dan Python dari operasi aritmatika pada citra. Pada MATLAB langsung menjumlahkan matriks citra setelah konversi tipe data. Sedangkan pada Python menggunakan fungsi cv.add untuk melakukan penambahan citra. Ia menangani clipping otomatis. Contoh codingnya seperti di bawah ini. Selanjutnya yaitu menjelaskan mengenai pengaturan layout dan subplot. Pada pengaturan layout subplot itu terbagi atas dua perbedaannya, yaitu yang pertama pada MATLAB mengatur subplot dalam satu baris dengan dua kolom, yaitu contohnya subplot 221, subplot 222, dan subplot 223. Sedangkan pada Python mengatur subplot dalam suatu baris dengan tiga kolom menggunakan plot.subplot. Contoh codingannya di bawah ini yaitu plt.subplot 131. Lalu pada hasil, kedua kode di atas melakukan operasi penambahan pada dua citra dan menampilkan hasilnya dalam subplot. Sedangkan pada MATLAB dan Python memiliki cara yang berbeda dalam menangani dan menampilkan citra. Namun kedua bahasa ini sama-sama mampu melakukan operasi yang diperlukan dengan hasil yang diinginkan. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai penjumlahan citra dengan skalar yang akan dijelaskan oleh Farhan Ilham Yudika. Kepada Farhan dipersilahkan. Misalnya penjumlahan citra dengan skalar. Satu, bahasa pemrograman dan sintak. Di Python digunakan pustaka OpenCV, CV2, dan NumPy TNP, dan matplotlib atau PLT. Sintak Python memiliki tanda kurung berawal untuk blok kode. Indentansi sangat penting. Di dalam MATLAB, sintak MATLAB lebih mirip bahasa pemrograman klasik, menggunakan kata kunci seperti CLC, CLF, clear A, dan tanda titik koma untuk mengakhiri perintah, seperti contoh di bawah. Selanjutnya, membaca dan menampilkan gambar. Di Python seperti contoh di bawah, gunanya itu untuk membaca gambar menggunakan OpenCV, menampilkan gambar menggunakan PLT, TimeShow. Dalam MATLAB, A sama dengan imret dalam kurung kameramen TIFF. Gunanya itu untuk membaca gambar menggunakan imret dan menampilkan gambar menggunakan imshow. Selanjutnya, operasi konversi tipe data. Kalau di Python seperti contoh di bawah, kegunaannya itu untuk mengkonversi gambar ke grayscale menggunakan OpenCV. Terus melakukan operasi aritmatika dalam kurung penjumlahan dengan skalar dan memastikan nilai berada di antara 0 dan 255 menggunakan np.clip. Terus kalau dalam MATLAB seperti contoh di bawah, kegunaannya itu untuk mengkonversi gambar ke tipe data double untuk melakukan operasi aritmatika. Terus mengembalikan gambar hasil penjumlahan ke tipe data UNT 8. Terus penanganan subplot. Kalau di Python seperti contoh di bawah. Dan terus pada MATLAB seperti contoh di bawah juga. Terus judul plot. Judul plot seperti gambar di bawah. Dan MATLAB begitu juga. Secara umum, kode Python menggunakan pustaka yang berbeda untuk memanipulasi citra digital dibandingkan dengan MATLAB.
Dan Python menggunakan pustaka seperti OpenCV dan NumPy untuk operasi ini, sementara MATLAB menggunakan fungsionalitas bawaan. Hasil akhirnya sama, yaitu melakukan operasi penjumlahan skalar pada gambar grayscale dan menampilkannya, tetapi pendekatan dan sintaknya berbeda.